akhir gitu. Jadi di awal ini kita masih mengulang lagi untuk si SPSS gitu ya. Nah, ini konsep dasar tentang variabel kita coba remind lagi teman-teman tentang dasar dari statistika ini. Jadi teman-teman tahu kan kalau untuk kita penelitian itu kita punya dua jenis variabel gitu ya untuk penelitian dasar kita ini. Pertama itu variabel dependent atau variabel Y gitu ya. Kan kalau di rumus persamaan yang tidak regresikan, inilah yang kalian cari gitu sih variabel Y-nya gitu. Kalian kan mencari yang utama itu si variabel dependentnya ini gitu. Bagi inti dari penelitian kalian. Karena ini kan variabel yang dipengaruhi gitu ya oleh variabel X gitu. Inilah intinya gimana. Apakah nanti dia bisa dipengaruhi atau enggak gitu kan. Jadi ini emang menjadi pusat perhatian. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nulis eh, jurnal ilmiah atau biasanya skripsi, saya masih belum tahu ya kalau di UPN ya. Tapi kalau di kampus saya sebelumnya itu kalau kita nanti di bab 3 dinulis model penelitian, biasanya variabel awal yang harus kita jelaskan itu adalah si variabel dependen dulu gitu. Jadi kita menjelaskan variabel dependen dulu, baru nanti jelasin variabel independennya gitu. Berapa gitu. Saya tiga, ya udah si variabel X1, 2, 3 ini akan dijelaskan setelah teman-teman menjelaskan si variabel dependen karena inilah utama inti dari penelitian teman-teman gitu. Karena nilainya dipengaruhi oleh si variabel lainnya gitu kan. Ini contohnya di sini ada volume penjualan, keuntungan perusahaan, kinerja karyawan, kayak banyak ya. Kan tergantung nanti tema penelitian teman-teman gitu. Apakah kalau kita di manajemen apakah keuangan, finance gitu ya, atau SDM, atau marketing, atau operational, atau juga sekarang ada yang ekonomi digital gitu, ada yang marketingnya lebih ke digital marketing gitu kan, kan udah banyak gitu ya spesialisasinya. Jadi nanti ya si variabelnya tergantung nanti gimana sih tema penelitian kalian gitu ya. Terus abis si dependen kita masuk ke variabel yang independen gitu. Ini variabelnya yang jadi prediktor gitu ya kan kemarin udah dipelajari juga ya sebelum UTS gitu gimana teman-teman membedakan antara si variabel Y sama variabel X gitu. Nah, ini variabel yang mempengaruhi si variabel dependent gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita bangun hipotesis, kita melihat bagaimana si variabel independen ini apakah bisa berpengaruh secara signifikan ke variabel Y gitu kan. Nah, kalau dia signifikan berpengaruh berarti perubahan di variabel X ini akan mempengaruhi perubahan di variabel Y, tergantung nanti nilai betanya atau arah dari pengaruhnya. Kalau dia positif, berarti kalau X-nya naik, Y-nya juga naik gitu. Pun misalnya kalau si X-nya turun, Y-nya turun, jadi kayak pengaruhnya itu sama gitu ya. Tapi kalau misalnya nilai betanya negatif atau pengaruhnya negatif, berarti ya kebalikannya. Kalau misalnya nanti X-nya naik gitu ya, berarti kan variabel Y-nya turun. Berarti kita kalau ingin meningkatkan variabel Y, kita harus menurunkan variabel X-nya gitu ya. Untuk yang kalau pengaruhnya negatif. Sementara kalau pengaruhnya positif, kalau kita pengen ningkatin variabel Y, kita harus ningkatin si variabel X gitu kan. Misalnya eh, tingkat absensi mahasiswa itu berpengaruh negatif ke absen itu ketidakhadiran ya, absen ketidakhadiran mahasiswa itu berpengaruh negatif ke nilainya, nilai mahasiswa misalnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ningkatin nilai, kalian harus nurunin tingkat absen nggak masuk gitu ya, absen kelas gitu, nggak masuk ke kelas kayak gitu. Contohnya gitu ya. Terus kalau misalnya pengaruhnya positif, misalnya eh maksudnya tingkat kehadiran mahasiswa itu berpengaruh positif ke nilai. Berarti kan kalau misalnya kalian pengen ningkatin nilai, karena harus ningkatin tingkat kehadiran kayak gitu. Jadi kan ada terlihat perbedaannya gitu ya antara si pengaruh yang positif sama negatif. Terkadang nggak semua itu hipotesis itu mencantumin jenis pengaruhnya gitu. Misalnya hipotesisnya berpengaruh negatif ke X berpengaruh negatif ke Y atau X berpengaruh positif ke Y gitu. Nggak selalu ada juga yang hanya menuliskan pengaruh doang gitu. X berpengaruh positif ke Y. Nah, nanti membedakan itu adalah nanti di jenisnya gitu. Jenis arah dari pengaruh kalian apakah dia one tail gitu ya atau two tail. Kalau one tail kan dia udah mention gitu arah dari si pengaruhnya. Kalau dia bilang udah mention positif atau negatif itu adalah jenisnya yang one tail gitu. Nanti berpengaruh nanti ke persentase nilai alfanya, persentase kebenarannya gitu. Alfanya
itu nilai signifikansinya minimalnya itu nanti ada perbedaan gitu. Kalau dia one time tutorial nanti kan akan dijelaskan nanti di TM selanjutnya ya, atau udah pernah TM sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya dia tutel gitu ya, langsung kayak X eh, berpengaruh signifikan ke Y gitu kan, dia nggak mention positif negatifnya, itu kan berarti tutel. Berarti kan teman-teman itu signifikansi kalau nilai signifikansinya minimal itu 1,96 gitu ya. Tapi kalau misalnya dia one tail udah mention arah positif atau negatif, nanti nilai alfanya itu dianggap signifikan kalau nanti nilai T-nya itu di minimal 1,645 gitu. Jadi nanti dilihat berpengaruh ke nilai T gitu ya, uji T-nya nanti untuk uji signifikansi gitu ya. Kan uji T untuk uji signifikan atau enggaknya gitu ya. Eh, Pengaruh kalian nanti ngaruh juga ke hipotesisnya gitu. Ditolak apa enggak. Oke. Nah, ini kita langsung ke studi kasus. Jadi ini ada PT solusi niaga. Ini dia ngepredik volume per penjualan sales gitu ya. Ini ada observasinya. Jadi X1-nya itu ada cost buat advertising gitu ya, buat iklan. Sini ada untuk ukurannya ada juta rupiah gitu ya. Untuk X2-nya itu jumlah sales, jumlah orang salesnya gitu ya, orang. Dan yang ini kan prediktornya gitu. Nah, nanti dua variabel independen ini dilihat gimana pengaruhnya ke volume penjualan unit gitu ya. Berarti kan ini dia ada punya dua hipotesis ya. Pertama, apakah dia melihat pengaruh dari biaya iklan ke volume penjualan sama jumlah sales berpengaruh signifikan ke volume penjualan. Berarti di sini dia hipotesis nolnya itu tidak ada pengaruh dari biaya iklan ke volume penjualan. Sementara hipotesis satunya, hipotesis HA-nya gitu ya, itu berarti biaya iklan berpengaruh signifikan ke volume penjualan. Begitupun kalau ke jumlah sales, berarti H0 yang keduanya berarti jumlah sales tidak berpengaruh ke volume penjualan. Sementara HA yang keduanya, jumlah sales berpengaruh ke volume penjualan. Itu kan kalau nggak salah kemarin pas UTS ada ya, soalnya teman-teman gimana cara membangun sebuah hipotesis gitu ya. Jadi kan tahu kan teman-teman kalau H0 itu eh, apa namanya yang kita ingin hindari gitu sebagai peneliti gitu kan, kalau di Hanoi itu dia berarti nggak ada pengaruhnya gitu kan, sementara yang pengen kita capai sebagai seorang peneliti adalah mencapai si HA-nya gitu. Jadi kalau kita pengen si Hanoli ditolak gitu kan, berarti kan kita bisa membuktikan bahwa hipotesis kita ada gitu, terbukti gitu ya, ada pengaruh dan signifikan gitu. Teman-teman, kalau ada pertanyaan dan teman-teman misalnya nggak pengen yang langsung open mic, tapi kalau misalnya langsung open mic juga boleh gitu ya. Misalnya Ibu izin interupsi, saya ada pertanyaan gitu boleh, atau teman-teman bisa ngetik gitu di room chat gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi yang teman-teman masih belum paham gitu, atau nanti di akhir juga saya akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang teman-teman masih belum paham gitu terkait SPSS, itu boleh. Oke, selanjutnya untuk ini regresinya kayak biasa teman-teman, sebenarnya itu bisa dua, either teman-teman langsung ngetik di SPSS-nya gitu ya datanya, atau teman-teman kalau nggak mau ribet langsung, misalnya nggak mau yang ngetik langsung di SPSS, bisa teman-teman itu bikin tabelnya di Excel dulu gitu, tabel di Excel, baru nanti teman-teman itu ekspor filenya pas di SPSS. Ini contohnya nih ya, kan kalau contoh di PPT dia bikin dulu ya di Excel gitu ini. Nah, bikin dulu. Oke, kita ikuti ya, bikin dulu di Excel. Tadi ini datanya. Nah, ini datanya saya ya, udah dalam tabel ya, bisa-bisa kita copy dulu. Ini kayak belum di-share ya ke teman-teman. Nanti deh saya share ya PPT-nya. Ini dulu nanti saya share. Nah, ini bisa kita copy langsung ke, oh ini udah ada ya. Ya anggap aja belum ada gitu. Nah, terus kita paste ke sini. Nah, kita langsung ke paste gitu ya. Iya, ke paste gini ke sini ya. Kan kelihatan gini row satu ini udah nama nama
variabelnya gitu. Ini ada observasi, biar rapi aja. Ini si X1-nya, ini ada biaya iklan, variabel independen 2-nya ada jumlah sales, sama si variabel dependennya ada volume penjualan. Oke, anggap udah ada ini ya. Kita masukin tabulasinya ke Excel. Kita save dulu. Misalnya kita bikin apa ya? eh namanya uji satu misalnya. Terus sih. Apa sih? Kita save dulu uji satu. Nah, kalau udah kita bikin kan tabulasinya di Excel. Setelah teman-teman membuka si SPSS-nya. Nah, kan udah tadi udah diklik ya SPSS-nya. Kita bikin dataset yang baru. Klik new dataset. Nanti bakal langsung keluar ada dua jenis Windows. Ada yang output, output satu. Ini buat nampilin hasil output dari pengolahan data kita di SPSS. Jadi setiap hasil outputnya bakal muncul gini si pop up bagian output ini. Sementara nanti kita masukin datanya di bagian dataset. Begini ya. Nah, kan udah kelihatan kayak gini. Teman-teman nanti tinggal ekspor datanya. Nah, bagi yang mau tahu caranya itu, teman-teman tekan bagian file, terus pilih yang import data. Jadi file, import data, masukin di Excel. Jadi teman-teman nge-import data di Excel. Nah, nanti kan keluar kan teman-teman mau masukin data yang mana gitu. Tadi di mana teman-teman tadi kan nyimpannya gitu kan. Kita kan tadi uji satu. Nah, ini ada terus open deh. Kita tunggu nanti ini akan eh, export gitu ya data. Nah, ini dia nanyain make sure nih si FFSS-nya. Kan data kamu dari sheet 1 A1 sampai D9 gitu ya. Si eh, apa namanya sebaran data di Excel-nya gitu. Terus ya kita centang kalau misalnya row pertama kalian itu nunjukin nama variabel, kalian boleh centang ini. Jadi dia bakal langsung masukin row pertama sebagai nama variabel gitu. Percentage-nya sama 95. Terus ya udah bisa ignore kalau ada hidden row sama columns gitu ya. Udah langsung oke. Nah, langsung deh ke bentuk kayak gini. Teman-teman ini kan langsung ke apa ngelihat bentuk view dari variabel kita ya. Nanti buat ngedit-ngeditnya kalian bisa klik di variable view. Ini cuma sales aja atau sales volume gitu apa gitu boleh. Kan kalau di sini namanya cuma bisa satu kata doang ya. Terus ya sama scale, pilih scale, ordinal, ordinal gitu ya. Sesuaiin. Oke, udah. Jadi kayak gini. Jadi kita ikutin tadi step yang di PPT ya. Oke, balik lagi ke PPT-nya. Nah, udah ya, ini udah kita import datanya udah keluar. Terus open, udah langsung kan langsung kayak tadi ya langsung keluar di SPSS datanya, dataset kita gitu. Kalau export. Nah, udah ya. Nah, ini kan habis itu kita kalau mau regresi langsung ke regression gitu. Udah. Tahu kan ya, kalau misalnya untuk kita lakukan uji regresi di SPSS itu analyze, regression, linear. Kita ulang lagi, buka lagi di SPSS-nya. Jadi, balik ya. Teman-teman boleh juga sambil buka eh, SPSS gitu liatin. Jadi, kalau mau regresi itu bagian analyze, terus bagian regression,
Jadi analyze, regression, kan analyze banyak pilihannya, pilih regression, terus klik linear. Nah kan kita regresinya linear ya. Oke, tadi keluar deh pop up kayak gini kan untuk linear regressionnya. Teman-teman tinggal masukin aja kan kalau SPS ini enak ya. Pop upnya jelas gitu. UI-nya langsung kelihatan ya untuk dependennya mana, independennya gimana gitu. Nggak harus ngoding kayak Tata misalnya gitu. Kayak langsung klik-klik masukin aja gitu kan. Penting teman-teman hafal gitu step-step penggunaannya gitu. Tadi si dependen ada di volume penjualan. Sementara independennya ada tiga ya. Ada observasi, biaya, sorry, ada dua ya, biaya iklan sama jumlah sales. Oke, kita masukin. Untuk statistik itu bisa kita estimate model fit, R square boleh. Yuk, kita ikutin deh PPT-nya gimana. Regression. Udah, nggak di ini nih ya. Nggak dijelasin stepnya. Ya, langsung aja. R square. Kalau teman-teman kan di TM berapa ya kita belajar tentang TM TM 7 ya? TM 6 6 TM 6 itu teman-teman belajar multikolinialitas ya, di mana kita nguji apakah si variabel X-nya ini, variabel independen ini emang benar-benar cocok sebagai variabel independen gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ngecentang si collinearity diagnosis gitu. Tapi kan kita sekarang nggak ngejar si multikolonialitasnya gitu. Anggap aja udah sesuai ya multikolonialitasnya. Ini kalau langsung ke regression aja di estimate, model fit, square change boleh. Terus udah Ibu, continue. Ya. maaf untuk share screen-nya masih di PowerPoint Ibu, belum di SPSS. Oh iya, sebentar. Nah, ini kan PPT, ya kan? Kalau saya pindah ke SPSS, apa kelihatan? Kayak gini gimana? Ini masih PPT sih Bu. PPT, oke. Kita share. Berarti dari tadi nggak kelihatan SPSS-nya. Dari tadi PPT aja apa nggak kelihatan SPSS-nya? Dari tadi masih PPT aja Bu. Oh iya, oke oke. Berarti ini kelihatan nggak SPSS-nya? Sekarang udah ada SPSS-nya. Oke, berarti kita lagi ya. Gak apa ya, teman-teman. Sama aja sih. Nah, kan tadi kita belajar tentang, kan tadi ada datanya kan di PPT gitu. Sorry guys, ini saya nggak lihat. Oh, screen-nya. Sorry, sorry. Oke. Thank you, Nova. Jadi, back to PPT. Ini ya. Nah, ini kan tadi di awal kan kita punya data ya untuk analisis regresinya. Nah, teman-teman, ini tinggal kita masukin ke Excel gitu. Jadi kita pindahin dulu ke Excel, ini ya. Nah, ini kan udah saya pindahin ke Excel. Excelnya kelihatan kan nih? Apa lalu? Kelihatan Excelnya? Ada Ibu. Oke, ini kan Excelnya udah dipindahin gitu ya. Tadi udah kita pindahin ke Excel. Nah, habis kita pindahin, teman-teman save dulu, di save dulu kan filenya. Bisa bikin apa gitu nama filenya gitu ya. Saya bikin uji satu. Kenapa disimpan? Biar nanti teman-teman pas kalau pengen export datanya di SPSS kelihatan gitu datanya gitu si Excel tadi. Oke, kita buka SPSS kita. Nah, ini kan kita buka SPSS kelihatan seperti ini ya. Ini data view untuk menunjukkan si data view ini menunjukkan data kalian, data raw datanya. Sementara kalau variable view ini untuk nanti menunjukkan per informasi per kolomnya gitu, per variabel kalian gitu informasinya gimana. Nah, ini kita ekspor datanya. Bagi yang belum tahu, itu cara nge-ekspor lagi, nge-impor datanya dari SPSS. Itu kita import datanya, pilih file, teman-teman pilih file, import data. Jadi banyak pilihannya ya. Teman-teman pilih dari Excel. Jadi kelihatan ya, file.
terus import data, pilih Excel, nanti bakal keluar pop up eh, open data kayak gini. Teman-teman cari aja lokasi di mana teman-teman nyimpen data Excel tadi gitu. Makanya saya minta untuk save dulu kan file Excelnya gitu. Nah, tadi kan saya nyimpennya sebagai uji satu, terus kita klik aja langsung open. Nah, nanti bakal muncul lagi pop up kayak gini, read Excel filenya. Jadi dia kayak make sure gitu ke kita. Ini kan di Excel kamu itu sheetnya dari A1 sampai D9 ya, gitu. Benar. Terus, atau teman-teman kalau misalnya kurang sesuai, bisa teman-teman isi range-nya gitu di sini, gitu. Terus dia nanyain, kan kalau kita row pertama namanya di ignore aja sama si XPSS. Udah langsung oke. Langsung klik oke. Nah, sekarang kan ya ini langsung dia ke import data Excelnya ke si SPSS. Ini kan yang Excelnya tadi kayak gini, terus di SPSS kayak gini datanya. Kan udah ke pindah ya data data tadi dari Excel ke SPSS. Ini kelihatan variabel satu ada observasi, biaya iklan, jumlah sales, sama volume penjualan. Nah, untuk ngelihat klasifikasi datanya, kita bisa nanti kalaupun misalnya teman-teman mau ngedit nama variabelnya bisa di bagian variable view gitu ya. Kan ini sebelahnya data view. Nah, ini variable view di bagian kiri bawah. Nah, di sini memuat informasi tentang variabel-variabel kita gitu. Ini datanya untuk labelnya gini ya. Terus measurementnya jelas untuk pendataannya apakah tipe datanya nominal, skala atau ordinal gitu ya. Teman-teman tinggal pilih aja gitu. Nah, oke. Nah, kan ya, ini udah ada kita udah punya variabel X sama variabel Y-nya. Terus kita bisa melakukan uji regresi. Ini kan habis yang lakuin itu masukin data ke Excel, langsung running regression ya. Teman-teman yang udah sebelumnya UTS udah at least udah hafal ya, maksudnya step-stepnya. Ini kita, kita pilih nanti kalau untuk regresi itu analyze. Kita pilih ya bagian analyze, terus regression, analyze, regression, sama linear. Ini stepnya kayak gini, analyze, regression, linear. Kalau untuk pengujian regresi linear ya. Nah, langsung ada pop-up kayak gini. Ini kan gampang ya, maksudnya kelihatan gitu. UI-nya itu teman-teman yang dependen mana, independen mana tinggal masukin gitu ya. Kan beda kalau kayak beberapa aplikasi statistik yang harus pakai coding gitu kayak Stata misalnya. Nah, ini tadi dependennya itu kan volume penjualan. Nah, kita masukin langsung ke kolomnya. Terus variabel X ada dua, ada biaya iklan sama jumlah sales. Nah, kita pilih eh, untuk statistiknya. Nah, ini kan ada beberapa pilihan ya. Kayak misalnya kalau ini kayak pas TM6 kita banyak multikolonialitas, teman-teman bisa centangin kalau pengen nguji kolonialitasnya gitu ya, multikolonialitasnya dari variabel X kita. Ini nggak usah, ini bisa estimate, model fit, and square change, boleh. Kalau teman-teman butuh analisis deskriptifnya kayak mean, eh, apa namanya, eh, sama standar deviasinya gitu ya, bisa pilih yang deskriptif gitu. Ini kan kita cuma butuh regresinya aja ya. Bisa langsung continue, terus save. Bis ini nggak usah deh. Option plots. Enggak, enggak ada yang perlu diubah. Nah, udah langsung oke aja.
Nah, habis teman-teman tekan oke, nanti di bagian file outputnya itu akan keluar hasilnya, hasil regresi kayak gini. Katakan kan ya, eh, Windows bagian outputnya. Nah, ini kelihatan di datasetnya, nama dataset 2. Nah, ada beberapa tabel ya. Di sini ada variables, enter. Di sini ada tabel model summary. Ini memuat tentang informasi adjusted R square, sama tentang UGF untuk si tabel model summary. Terus juga ada tabel ANOVA, ini menunjukkan eh, tingkat variabel daripada variabel kita juga dicantumin ya di sini. Terus predictorsnya apa atau variabel X-nya. Terus juga ada signifikansi UGF juga ada gitu di sini. Terus tabel eh, ada tabel koefisien. Tabel koefisien ini nanti kita berguna untuk kita lakuin uji T. Tuh, signifikansinya, uji T-nya, sama nilai betanya. Nah, ini saya lihat salah satunya nilai beta ini menunjukkan nanti arah pengaruh dari uji teman-teman. Kalau ini positif kan berarti eh pengaruhnya itu positif gitu ya. Oke, kita balik ke PPT ya, lihat. Kan ini udah ada hasil outputnya. Nah, ini kita lihat penjelasannya. Ya, ini udah langsung ya. Bukan penjualan tadi. Iklan sales ke independen, terus oke, langsung keluar hasilnya tadi. Ini ada tabel-tabelnya, ada. Nah, teman-teman perlu fokus ke tiga tabel ini gitu, untuk pengujian regresi gitu ya. Nah, ini output pertama ada tabel model summary dan melihat adjusted R square-nya. Dua. Nah, ini kita melihat eh, kualitas model gitu ya, goodness of fit. Nah, untuk melihat adjusted R square itu kita perlu melihat di tabel model summary. Nah, ini tabel model summary. Bisa digedein ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini kan adjusted R square, ini ya R square kan di perkuliahan sebelum UTS kita udah tahu ya, maksudnya perbedaan R square sama adjusted R square. Tapi yang penting, eh, yang baiknya adalah perbedaan antara si R square sama adjusted R square ini nggak boleh terlalu jomplang gitu. Ini kan nggak jomplang ya, misalnya kayak yang R square 987, adjusted R square 982. Ini nih, kalau adjusted R square dia udah menghilangkan beberapa anomali sama error-error ya untuk datanya gitu. Jadi ini yang lebih clean-nya gitu datanya dan di 982 gitu ya. Nah, ini 0,982. Jadi kita mengetahui bahwa nilai adjusted R square atau R square kita itu di angka 0,982 atau 0,987 gitu. Nah, kita lihat penjelasannya bagaimana. Nah, di sini penjelasannya kalau untuk goodness of fit ini. Nah, kalau kita sebagai manajer gitu ya, atau sebagai peneliti gitu ya, jadi kalau nilai adjusted R square ini menunjukkan bahwa kemampuan dari variabel X kita menjelaskan variabel Y gitu. Gimana persentase kemampuan dari variabel X menjelaskan variabel Y. Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen gitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa 98,2% si X1 sama X2-nya alias si biaya iklan sama jumlah sales itu bisa menjelaskan variabel Y-nya alias volume penjualan gitu. Terus sisanya di mana? 1,8%-nya ini bisa dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian kita gitu. Makanya kan kalau teman-teman baca skripsi, baca eh, artikel ilmiah itu pasti ada limitasi sama eh, saran gitu bagi future eh, researcher atau saran bagi penelitian selanjutnya itu bahwa masih ada nih variabel lain di luar penelitian kita yang bisa
ditambahkan ke penelitian ini gitu untuk memperkaya gitu ya, memperkaya keilmuan atau mungkin bisa pengujian terbalik gitu. Kira-kira kalau ditambahkan variabel lainnya apakah berbeda gitu hasilnya ya kan ilmu ini kan selalu di challenge ya, selalu selalu berjalan terus gitu, di challenge terus gitu kan ada perubahan, ada pembaruan gitu ya. Makanya nggak mungkin itu 100% itu variabel X bisa menjelaskan variabel Y karena ada variabel-variabel X lainnya di luar sana yang sebenarnya bisa nih eh, kalau kita kaitkan dengan variabel Y kita gitu. Misalnya kan kita harapin gitu ya karena kita ada limitasi di sini kita harapin kalau di selanjutnya yang pengen nge-reverse penelitian kita bisa nih nambahin kayak gitu. Oke, jelas ya untuk si adjusted R square. Ini gimana sih cara hapusnya si bulat-bulat ini? Oh ini hapus ya. Nah, terus kita lihat output kedua, kita ngelakuin uji F atau signifikasi simultan. Jadi uji F ini dia nguji pengaruh si variabel X ke Y ini secara simultan gitu ya, untuk semuanya gitu, nggak satu-satu kayak T. Tapi langsung semuanya gitu, di summarize gitu. Nah, kalau uji F ini kita melihat nanti dari si tabel ANOVA. Nah, itu balik lagi ke SPSS. Di bawah tabel model summary itu ada tabel ANOVA. Ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa memfokuskan diri pada uji F dan signifikansinya. Nah, di sini. Jadi, as long as dia masih kecil gitu ya. Kecil sama dari 0,0, gitu juga ya. 0,05. Karena kan dia signifikansinya di angka 95% ya. Jadi dia signifikan as long as nilai signifikansinya ini di bawah 0,05. Ini kan 0,00 berarti di bawah 0,05 ya, berarti signifikan gitu untuk uji F-nya. Kayak begitu. Terus dulu. Nah, coba kita lihat penjelasan dari PPT ya. Nah, di membaca tabel ANOVA. Jadi di sini kan tadi kita udah mention kita punya hipotesis ya. Kalau hipotesis nolnya itu nggak ada pengaruhnya gitu. Tapi kalau hipotesis yang kita pengen ajuin, hipotesis alternatifnya HA-nya itu ada pengaruh gitu ya. Nah, ini kalau ini tadi ya yang dibilang signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, sebenarnya kalau ini nih nggak rigid ya aturannya teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah mulai nyusun skripsi atau bikin makalah makalah penelitian itu sebenarnya banyak banget sumber yang menunjukkan perbedaan dari nilai signifikansi. Ada yang kecil sama atau boleh kecil gitu. Jadi tergantung teman-teman ngerujuk kemana gitu untuk penentuan nilai signifikansi ini. Tapi sih amannya emang harus di bawah 0,05 gitu ya untuk modelnya layak atau valid. Nah, tadi kan signifikansi kita 0,000 ya, itu di bawah 0,05, artinya itu secara uji F kita signifikan gitu dan valid gitu ya. Berarti hipotesis nol kita bahwa nggak ada nih pengaruh di variabel X1, X2 ke Y itu nggak diterima gitu. Variabel hipotesis alternatif kita justru diterima gitu ya. Ternyata ada pengaruh signifikan gitu ya dari si variabel X1 sama X2 ke Y kayak gitu. Nah, ini jelas. Jika nilai signifikansi p-value pada tebak ANOVA kurang dari 0,05, nah ini model regresinya dapat digunakan. Nah, ini kan kita benar ya, berarti mampu menjelaskan gitu. Conteng. Nah, di sini nilai tadi di tabel ANOVA kita, ini kan kita tahu UJF nilainya itu 188,0,18. Berarti kita lihat penjelasannya. Di sini signifikansinya ini mendekati pajak kebebasannya, regressionnya itu 25. Nah, kan di sini 0, kita 0,000 ya dapatnya ya, itu signifikan gitu modelnya. Nah, kita membandingkan antara F hitung dengan F tabel, kita lihat signifikansinya kan 0,05 ya, 5% gitu. Nah, biasanya
nilai DF-nya itu kita lihat dari si tabel ID 2, total DF totalnya 7, untuk regresinya 2, residualnya 5. Nah, biasanya nanti itu teman-teman bisa searching ya, ada tabel untuk variabel F ini. Jadi tergantung nanti di derajat kebebasannya berapa sama tingkat signifikansinya. Jadi nanti kelihatan untuk tabelnya berapa gitu ya. Tapi kalau ini nanti nilai yang nilai untuk F tabelnya itu 5,79 kayak gitu. H0 itu ditolak kalau F hitung kita lebih gede dari F table. Makanya kita usahakan itu nilai uji F kita itu lebih rendah daripada si F tabelnya gitu. Karena nilai F hitung kita itu kan tadi 1,1,8 ya, 0,018. Ini kan lebih besar dari F tabel kita 5,9. Berarti H0 kita tolak gitu. Berarti emang ada pengaruh signifikan. Oh, Megala Chipsa ini kayak kita udah yes gitu, terima gitu kan. Takutnya kita nggak keterima ya. Tapi bukan berarti ya kalau nanti teman-teman skripsi atau bikin penelitian itu semua hipotesis kalian itu harus diterima gitu enggak gitu. Kan sangat sangat biasa aja ya maksudnya, nggak semua penelitian gitu. Bahkan penelitian yang bagus pun nggak semua hipotesisnya terima gitu. Ada yang ditolak. Yang penting nanti adalah ketika kita ngebikin sebuah artikel ilmiah, skripsi adalah gimana teman-teman bisa menjelaskan gitu, ngasih kalau bahasanya itu justifikasi gitu ya kenapa sampai ditolak gitu hipotesis alternatifnya gitu misalnya ya. Nah itu nanti untuk cara menjelaskannya teman-teman perlu membaca atau review yang banyak gitu. Cantumin jurnal penelitian sebelumnya atau buku yang menjelaskan ada justifikasi kenapa sampai ditolak. Oke, ini lagi dihapus. Nah, ini output yang ketiga. Ini ada uji T atau signifikansi parsial. Tadi kan kalau yang uji F itu simultan ya, jadi kita nguji ke semuanya gitu. Dari pengaruh X1, X2 gitu, langsung secara simultan gitu ya dua-duanya. Sementara kalau uji T dia hasilnya akan secara parsial atau satu persatu gitu. Si X1, X2 gitu ke Y. Beda, dibedain gitu ya. Eh, beda. Nah, ini kalau uji signifikansi nggak dijelasin ya? Iya sih. Nah, oke, uji T. Nah, uji T di sini kita lihat, kalau uji T kita melihat dari tabel koefisien di sini, si tabel koefisien ini ya, yang di bawah ANOVA ini kita ngeliat untuk uji T. Nah, kelihatan kan kalau uji F ini kan dia simultan ya keseluruhan. Kalau uji T dia satu per satu gitu, per satu variabelnya gitu ya, per satu pengaruhnya gitu, pengaruh X1 ke Y, pengaruh X2 ke Y. Nah, ini kita melihat uji T-nya. Nilai signifikansinya itu unfortunately dia di atas 0,05. Hmm. Jadi, kalau kita bedah hipotesisnya secara uji T ya gitu, hipotesis 01, hipotesis 02, ini berarti secara hipotesisnya 01, 02 ini diterima gitu. Artinya tidak ada pengaruh secara parsial gitu ya dari X1 ke Y, X2 ke Y gitu untuk uji T-nya gitu. Berarti biaya iklan secara sendiri ya, biaya iklan itu tidak bisa berpengaruh secara signifikan ke volume penjualan. Begitupun jumlah sales itu eh, tidak berpengaruh secara signifikan ke volume penjualan gitu karena kita bisa melihat di signifikansinya ya gitu. Berarti ini nilai T-nya ini lebih kecil dari T tabelnya gitu. Nanti kan sama seperti UJF itu ada tabelnya ya, tabel sendiri teman-teman bisa melihat dari kalau untuk signifikansi 60% 0,05 itu nilai T-tabelnya di berapa gitu. Nah, itu pasti ini lebih kecil dari T-tabelnya. Kalau besar pasti dia bakal signifikan. Tuh. Jadi kita melihat di signifikansinya ya, itu juga sama harus, kalau besar sih, harus lebih kecil dari 0,05. Kalau dia lebih gede, kayak gini, berarti dia nggak signifikan. Jadi hipotesis nol kita terima gitu, bahwa tidak ada pengaruh X1 ke X.
ke Y, pengaruh X2 ke Y. Paham kan ya bedaannya gitu. Mungkin secara simultan gitu untuk UGF-nya ada pengaruhnya. Tapi kalau dibedah secara parsialnya satu persatu gitu itu nggak ada pengaruhnya sih kan. Itulah nanti kemampuan teman-teman untuk menganalisis why is this happen. Oke, kan ya. Ini kan ini yang udah teman-teman pelajari waktu dan keluar juga ya soalnya kalau nggak salah di UTS kemarin gitu. UGF, UGT. Ini bakal kepake lagi teman-teman waktu metode penelitian sama nanti di skripsi kalau teman pakai SPSS gitu ya. Kayaknya jarang, jarang deh pakai skripsi sekarang. Majority udah pakai Smart PLS ya. Nah, ini bersama regresi signifikansi bersama modelnya. Jadi kita melihat dari nilai kita ya. Jadi kalau untuk X itu alfanya di sini kan 32 ya, tapi di sini nilai alfanya itu kelihatan standar error koefisiennya itu di sini di sini 14,19 ya. Berarti kan dari nilai standardized coefficient betanya ya 1,3 66 X1 5,519 X2 ditambah tadi alfanya 23,087 gitu untuk mencari si Y kayak gitu. Nah, kalau di sini hasilnya ada perbedaan ya. Di sini signifikan, tapi kan kalau di hasil SPS kita tuh nggak signifikan ya. Jadi ada perbedaan datanya. Nah, berarti kalau misalnya nggak signifikan, berarti kalau misalnya kan kalau arah betanya positif kan, berarti kan kenaikan X itu mengakibatkan kenaikan dari Y gitu ya. Tapi karena kita nggak signifikan, berarti kenaikan dari B iklan itu tidak bisa mempengaruhi secara signifikan kenaikan dari volume penjualan. Nah, ini ada bahasa manajerial, insight bisnis. Nah, ini teman-teman tadi ya kalau misalnya signifikan berarti teman-teman bisa menjadi laporan gitu bahwa untuk meningkatin volume penjualan bisa dari naikin biaya iklan sama naikin salesnya jumlah orangnya ya karyawan di sales gitu naikin rekrutmen gitu ya. Karena kita nggak signifikan mungkin tapi karena uji efek simultan gitu ya mungkin secara kalau kita langsung secara simultan itu menaikkan biaya iklan dan nambahin rekrutmen bisa tuh, pengaruh ke kenaikan volume penjualan. Nah, gitu ya teman-teman untuk penjelasan dari apa namanya kita praktek itu ya praktek uji SPSS. Oh, nah ini contoh di bagian lain mungkin nanti teman-teman kalau ada topik yang lainnya bisa dicoba gitu. Kalau misalnya kan kita juga belajar ya kalau misalnya nanti datanya itu nggak bersifat angka, bisa teman-teman bikin dummy dulu gitu, kodifikasi dummy dulu untuk pengujiannya gitu ya. Karena CPSS ini nggak bisa kalau huruf gitu ya untuk datanya masih belum bisa. Gitu. Harus dikodifikasi, bikin dummy dulu. Nah, ini saya ada tugas individu untuk teman-teman. Tempat pengumpulannya sudah ada di Leeds juga. Kalau saya nggak salah, yang udah bikin di TM9 itu teman-teman bikin video pendek, screen record dari tadi kayak gini aja screen record teman-teman dari gimana pindahin data dari Excel ke SPSS-nya, terus ngerunning regression data di SPSS kayak tadi, kan analyze regression linear gitu ya. Maksudnya kelihatan gitu di screen record teman-teman cara teman-teman mindahin dari Excel ke SPSS, nge-import datanya di SPSS, terus teman-teman nge-running regresi datanya juga gimana. Eh, Teman-teman juga tambahkan voice over ya untuk penjelasannya. Jadi ya singkat aja gitu, sesingkat kayak tadi aja gitu si SPSS-nya. Gimana sih teman-teman ngeproses tadi perpindahan data dari si Excel ke SPSS, terus ngebikin regresinya, sama nunjukin hasil outputnya gitu. Terus tambahin voice over-nya kayak gitu. Misalnya eh, ini guys ada 3 hasil tabelnya. Tabel pertama ada model summary, ANOVA, sama
eh, tabel koefisien gitu. Jadi penjelasan singkat aja gitu ya untuk videonya gitu. Gimana sih cara bikin regresi data pakai SPSS gitu. Cukup video aja, pendek gitu ya. eh, Screen record terus tambahin voice over kalian gitu. Nah, untuk videonya itu boleh teman-teman upload ke Drive. Kalau Google Drive itu yang penting linknya bisa saya akses gitu ya, bisa saya klik gitu. Saya bisa ngeklik linknya atau YouTube gitu, kok YouTube Short boleh gitu atau YouTube gitu kan. Sebenarnya YouTube nggak harus public gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bisa terbatas gitu, aksesnya terbatas untuk yang punya link aja gitu kan bisa gitu. Jadi coba tuh linknya. Nanti link ini dimasukkan ke file Word atau PDF. Nah, si Word atau PDF inilah yang diupload ke list gitu ya, yang ada di tempat submissionnya. Jadi biar nggak berat gitu ya kan kalau masukin video ke list bisa berat gitu. Nah, deadline-nya itu Rabu minggu depan pas kita pertemuan TM 10 6 nih. Nah, ini contohnya jadi nanti di-upload ke si list-nya ini aja gitu file eh, Word atau PDF-nya gitu ya. Ini kan tugas TM 9 terus nama kalian name-nya sama si link bisa di YouTube atau Drive gitu. Jadi inilah yang kalian kumpulkan ke list. Itu yang saya tandai nilainya gitu untuk tugas individu TM 9. Jelas ya, jadi di sini lebih ke gimana sih teman-teman bisa secara individu untuk ngelakuin praktikum regresi pakai SPSS. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman, ada yang kurang jelas untuk ininya. Ini lebih ke pengulangan sih ya untuk pengujian regresi gitu. Oke. Eh, untuk datanya teman-teman boleh pakai data yang ada di PPT ini, nanti saya share ya PPT ini, atau teman-teman mau bikin data sendiri juga boleh gitu. Yang penting saya melihat gimana teman-teman bisa ngelakuin regresi pakai SPSS di video pendek itu. Jelas ya? Ini nanti saya share PPT-nya juga ke di list belum ada ya. Saya share ke WA kelas ya nanti untuk PPT-nya. Oke. Oke teman-teman kira-kira gitu untuk materi TM 9 kita sama tadi tugas individunya bikin teman-teman video pendek itu ya membuat yang memuat screen record kalian ngelakuin regresi data pakai SPSS dari masukin data Excel sampai import datanya terus ngeregresi pakai SPSS gitu sampai nampilin hasil outputnya tabel-tabel tadi yang si modal summary, ANOVA sama si koefisien. Oke, eh, oh ya, terus yang terus videonya upload ke Drive atau ke YouTube. Nanti yang saya butuhin nanti yang kalian upload ke list itu yang linknya aja. Eh, Informasi membuat nama kalian, NIM sama link videonya gitu. Di Words atau Docs gitu. Nah, deadline-nya itu minggu depan tanggal 6 Mei. Tuh, nanti Nova minta tolong ya untuk teman-temannya yang bentrok, yang nggak bisa kelas, tolong dikabari juga nanti di grup untuk tugas individunya agar mereka nggak ketinggalan gitu ya. Nggak masalah kalau mereka nggak datang, yang penting mereka bikin tugasnya, tugas individunya. Oke, sambil ini tadi saya udah nandain sih yang udah join ya, belum semua. Tadi Farel ada, Pak Faris ada ya. Bentar, Nabila. Oh, Nabila ada dua ya. Ada. Hari ini saya akan tandain dari nama yang. Nah, iya. Natasha juga dua ya, Natasha. Kira-kira teman-teman ada yang belum punya
SPSS, kayaknya saya ada drive untuk link SPSS. Nanti saya coba share ya, kalau misalnya masih belum punya gitu. Sabrina. Selfie ada. Salvila ada. Sofia. Zaki ada, Zaki ada. Siapa lagi tadi ya? Ayu, Ayu sama Dila. Ayu ada. Oke. Ada semua ya, kecuali yang bentrok sama kelas. Saya tandain aksennya. Oke guys, kira-kira kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman boleh keluar Zoom, nggak apa-apa. Nanti saya share PPT-nya ke Novel ya. Novel minta tolong untuk share ke teman-temannya. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih udah join kelas kita siang ini. eh Sampai jumpa minggu depan di hari Rabu ya, seperti biasa gitu. Minggu depan udah aman gitu. Minggu depan udah kita udah offline ya, maksudnya di kelas gitu. Udah perkuliahan offline. Oke, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu.